Bayangkan, hidupmu tercekik oleh gunung utang. Setiap hari adalah mimpi buruk, dan jalan keluar seolah tak ada. Kamu sudah mencoba segalanya, tapi rasanya cuma berputar di tempat. Tapi bagaimana jika kunci kebebasan finansialmu, kebahagiaanmu, justru tersembunyi dalam sebuah warisan misterius? Sebuah jurnal tua, dari nenek yang tak pernah kamu kenal, yang berisi rahasia bukan cuma resep masakan kuno, tapi juga amalan yang bisa mengubah takdirmu. Mungkinkah jawaban dari semua masalahmu ada pada hal-hal yang selama ini kamu anggap tahayul? Inilah kisah Arya, seorang koki muda di Bandung, yang menemukan takdirnya di balik resep kuno dan amalan rahasia seorang nenek buyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan khawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Mentari pagi di Bandung tak mampu menghangatkan dinginnya hati Arya. Dapur cateringnya, pawon ibu, yang dulunya selalu riuh dengan canda dan aroma sedap, kini terasa hampa. Utang-utang yang diwarisi dari bisnis catering almarhum ayahnya, yang bangkrut di tengah pandemi, kini seperti belitan ular raksasa di lehernya. Setiap hari adalah pertarungan. Telepon dari bank tak henti berdering, berisi ancaman lelang aset jika tunggakan tak segera dilunasi. Para supplier langganan pun, yang dulunya ramah, kini menagih dengan nada tak sabar, bahkan bernada mengintimidasi. Arya sudah mencoba segalanya, menjual perhiasan ibunya, memohon perpanjangan waktu, bahkan mengambil pekerjaan sampingan sebagai juru masak lepas di kafe-kafe kecil. Namun, lubang utangnya terlalu dalam, seolah tak berdasar. Ia berusia 28 tahun, punya bakat luar biasa dalam racik rasa, namun terjebak dalam pusaran keputusasaan yang melumpuhkan. Saat Arya sedang memelototi tumpukan tagihan yang menggunung di meja kerjanya, sebuah surat dengan logo kantor notaris terkemuka tiba. Jantungnya berdebar, takut akan satu lagi tuntutan hukum. Namun, nama pengirimnya membuat keningnya berkerut, Nenek Kasmirah. Siapa ini? Arya tak pernah mendengar nama itu dalam silsilah keluarga besarnya. Kakeknya, sosok yang sangat tertutup, tak pernah sekalipun menyebutkan nama ibunya. Isi surat itu membuatnya terhenyak. Arya ditunjuk sebagai satu-satunya ahli waris sebuah rumah tua di kawasan Dago Pakar, Bandung, milik Nenek Kasmirah yang telah lama meninggal. Sebuah warisan dari seseorang yang tak dikenal. Di tengah masalah utangnya yang mendesak, ini terasa seperti lelucon semesta yang kejam. Untuk apa rumah tua? Gerutunya, aku butuh uang tunai, bukan bangunan reot. Namun, setitik cahaya harapan tetap menyelinap. Mungkin, hanya mungkin, rumah itu bisa dijual? Setidaknya, bisa menjadi peluru terakhir untuk melunasi sebagian kecil utang kartu kredit yang bunganya mencekik. Dengan hati yang dipenuhi skeptisisme, rasa penasaran, dan desakan utang yang tak tertahankan, Arya memutuskan untuk menunda semua pekerjaan dan pergi melihat warisan misterius itu. Perjalanan menuju Dago Pakar membawa Arya ke sebuah jalan kecil yang terlupakan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu berdiri di tengah hamparan pohon-pohon tua yang menjulang, memberikan kesan tersembunyi dan angker. Dindingnya ditumbuhi lumut tebal, jendela-jendela kayunya yang sebagian pecah seperti mata kosong yang menatap ke kejauhan. Begitu kunci tua berkarat itu berputar di lubangnya dan pintu berdiri terbuka, aroma apek, debu tebal, dan wangi kayu lapuk menyergap indera Arya. Ia melangkah masuk, membiarkan matanya membiasakan diri dengan kegelapan. Perabotan kuno diselimuti kain putih, seolah menunggu penghuninya kembali. Di dinding, foto-foto usang berbingkai yang memperlihatkan sosok-sosok asing, termasuk seorang wanita tua dengan mata yang tajam namun penuh kehangatan. Arya menduga itu Nenek Kasmirah. Di salah satu kamar paling terpencil, yang terasa paling hangat dan personal, Arya menemukan sebuah jurnal bersampul kulit yang lusuh, tersembunyi di balik tumpukan kain batik tua dalam sebuah peti antik. Jurnal itu milik Nenek Kasmirah, ditulis dengan tulisan tangan yang anggun namun rapuh.
Arya membukanya dengan hati-hati. Halaman-halaman pertama dipenuhi dengan resep-resep masakan Sunda kuno yang sangat detail. Nasi liwet rempah raja, dengan resep bumbu yang kompleks, manisan delima 7 bumbu, yang prosesnya rumit, hingga sate marangi kembang desa, dengan marinasi unik. Arya, dengan insting koki profesionalnya, segera merasakan potensi luar biasa dari resep-resep ini. Ia bisa membayangkan bagaimana keunikan rasa dan sejarah di baliknya akan menarik perhatian para penikmat kuliner di Bandung. Ini bisa jadi penyelamat bisnisnya. Namun, semakin jauh ia membalik halaman, semakin aneh isi jurnal itu. Setelah bagian resep, muncul tulisan tangan yang berbeda, lebih personal, penuh dengan simbol-simbol aneh, dan catatan tentang amalan Fajar Purnama, sedekah sunyi di balik batu kali, dan doa penarik rezeki dari 7 penjuru angin. Arya mengerutkan kening, senyum skeptis terukir di bibirnya. Amalan? Doa-doa aneh? Ia, seorang lulusan sekolah kuliner bergengsi di luar negeri, yang percaya pada logika, data, dan kerja keras, menganggap ini tahayul belaka. Baginya, semua ini hanyalah keisengan seorang wanita tua di masa lalu. Meskipun demikian, desakan utang yang mengimpit mendorongnya untuk mencatat semua resep masakan itu. Ia menyimpan jurnal itu, bahkan jika bagian amalan ia anggap sebagai catatan tak berarti. Arya bertekad untuk segera menguji resep-resep tersebut di dapurnya, berharap keajaiban datang dari kelezatan rasa, bukan dari hal-hal mistis. Kembalinya Arya ke pawon ibu membawa semangat baru. Ia mulai menguji coba resep-resep kuno nenek Kasmirah dengan teliti. Nasi liwet rempah raja, yang ia hidangkan sebagai menu spesial langsung meledak. Aroma rempahnya yang kaya dan rasa otentiknya yang belum pernah ada di Bandung langsung menarik perhatian para food blogger dan pecinta kuliner. Pesanan membludak, melewati kapasitas cateringnya. Telepon tak henti berdering, dan antrean pelanggan mengular di depan pawon ibu. Pendapatan Arya meningkat drastis, memberinya ruang bernapas dari tekanan utang yang selama ini mencekik. Ia merasa sangat senang, namun ia tetap meyakini bahwa kesuksesan ini semata-mata buah dari kerja keras dan bakat kulinernya yang memang luar biasa. Ini bukan karena amalan-amalan aneh itu, gumamnya, ini karena aku tahu bagaimana meracik rasa yang sempurna. Namun, keanehan-keanehan kecil terus menghampirinya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa renovasi kecil di rumah nenek Kasmirah, ia tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik sebuah ubin longgar. Di dalamnya, ada beberapa koin emas kuno yang berkilau, jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk melunasi utang kartu kreditnya yang paling mendesak. Jurnal neneknya tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia samar-samar teringat sebuah catatan di dalamnya tentang hadiah dari bumi jika niat baik terkandung dalam hati. Arya mengenyahkan pikiran itu, menganggapnya sebagai kebetulan murni. Beberapa hari kemudian, Arya merasa sangat stres, insomnia menggerogotinya. Ia teringat salah satu petunjuk aneh di jurnal, siramlah tanaman mawar merah di halaman saat bintang paling terang muncul, dengan niat membersihkan hati dari kegelisahan. Dengan setengah hati dan sedikit skeptis, Arya melakukannya. Keesokan paginya, ia menerima telepon tak terduga. Bukan dari ban atau supplier, melainkan dari seorang investor properti yang tertarik membeli rumah tua nenek Kasmirah. Investor itu menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari perkiraan Arya, bahkan di atas harga pasar. Ini adalah kesempatan emas. Dengan uang ini, ia bisa melunasi sebagian besar utangnya, termasuk utang ban yang paling besar. Arya mulai bimbang. Rentetan kebetulan ini terlalu banyak untuk diabaikan. Mungkinkah ada benang merah antara tindakan-tindakan kecil yang ia lakukan, yang secara tak sadar mirip dengan petunjuk di jurnal, dan aliran rezeki yang kini menghampirinya? Keraguan rasionalnya mulai terkikis oleh rentetan keajaiban-keajaiban kecil yang terus terjadi, seolah alam semesta berkonspirasi untuk membantunya, dan nenek Kasmirah tersenyum dari alam lain. Tekanan utang yang semakin berkurang memberinya ruang untuk berpikir jernih. Arya akhirnya memutuskan untuk serius mempelajari jurnal nenek Kasmirah. Ia mulai mencoba amalan-amalan yang paling bisa ia terima logikanya terlebih dahulu. Ia mulai rutin melakukan sedekah subuh secara diam-diam, meletakkan makanan untuk kucing liar di depan catering, atau membantu tetangga yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Semua dengan niat tulus dan mengikuti instruksi samar di jurnal. Ajaibnya, setiap kali ia melakukannya, ia selalu menemukan solusi untuk masalah cateringnya. Pasokan bahan baku langka tiba-tiba tersedia, ia memenangkan tender catering besar yang tak terduga, atau sebuah peralatan dapur rusak tiba-tiba berfungsi kembali. Namun, tidak semua amalan itu mudah dimengerti.
Ada beberapa kode rahasia dalam jurnal yang memerlukan pemahaman lebih dalam tentang sejarah Nenek Kasmirah dan keluarganya. Arya mulai menghubungi kerabat jauhnya di Garut dan Tasikmalaya, yang jarang ia temui. Dari mereka, Arya mendengar cerita-cerita samar tentang Nenek Kasmirah. Ternyata, Nenek Kasmirah dikenal sebagai seorang Buya Putih di masanya, seorang wanita yang memiliki mata batin dan dianggap sebagai penyembuh serta penasihat spiritual di desa tempat ia tinggal. Amalan-amalan itu, kata kerabatnya, adalah warisan kebijaksanaan spiritual yang diturunkan antar generasi dalam keluarga mereka, dirancang untuk menarik keberkahan dan menyelesaikan masalah hidup, yang sayangnya telah dilupakan di era modern. Arya menemukan bahwa keluarga besarnya pernah menghadapi krisis kelaparan dan penyakit parah di masa lalu, dan neneknya menggunakan amalan-amalan ini untuk membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Ternyata, sedekah sunyi, itu adalah kebiasaan neneknya membantu tetangga yang kelaparan secara diam-diam agar tidak menyinggung perasaan. Di tengah penjelajahan spiritualnya, Arya secara tak sengaja menarik perhatian Pak Wijoyo, seorang kolektor barang antik dan artefak spiritual yang terkenal licik di Bandung. Pak Wijoyo ternyata sudah lama mengincar jurnal Nenek Kasmirah, karena ia tahu nilai historis dan kekuatan spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Ia menghampiri Arya di cateringnya, awalnya dengan tawaran manis untuk membeli jurnal itu dengan harga fantastis. Namun, ketika Arya menolak, nada Pak Wijoyo berubah menjadi ancaman. Ia menyinggung-nyinggung utang Arya yang belum sepenuhnya lunas dan kekuasaannya di dunia kolektor gelap. Ini menjadi ujian terbesar bagi Arya. Apakah ia akan menjual warisan tak ternilai ini demi uang, ataukah ia akan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan yang baru ia pahami dari Nenek Kasmirah? Sementara itu, waktu terus berjalan. Batas waktu pelunasan utang ban semakin dekat, dan Pak Wijoyo menjadi bayangan hitam yang mengancam. Dalam sebuah konfrontasi yang menegangkan di rumah tua Nenek Kasmirah, Arya dengan tegas menolak tawaran dan ancaman Pak Wijoyo. Ia akhirnya menyadari bahwa nilai jurnal itu jauh melampaui materi. Ia telah menemukan sebuah harta karun spiritual yang lebih berharga daripada semua uang di dunia. Ia tak akan mengkhianati warisan neneknya. Dengan hati yang mantap dan keyakinan yang kini mengakar kuat, Arya menggabungkan semua pengetahuannya tentang amalan neneknya. Ia melakukan sebuah amalan besar terakhir yang ia pahami dari jurnal, melibatkan sedekah dalam jumlah besar yang ia kumpulkan dari keuntungan cateringnya, doa tulus di tengah malam di masjid terdekat, dan niat yang tulus untuk menggunakan seluruh rezekinya demi kebaikan bersama, sebagaimana yang diajarkan oleh Nenek Kasmirah. Dan keajaiban pun terjadi. Beberapa hari menjelang jatuh tempo utang bank, sebuah kesempatan luar biasa datang menghampirinya. Seorang investor kuliner kelas atas dari Jakarta, yang ternyata adalah cucu dari salah satu orang yang pernah ditolong secara diam-diam oleh Nenek Kasmirah di masa lalu, datang mengunjungi pawon ibu. Investor tersebut, yang bernama Bu Fatma, telah mendengar desas-desus tentang koki ajaib yang menghidupkan kembali resep kuno dengan sentuhan spiritual. Bu Fatma menawarkan Arya sebuah investasi strategis besar untuk mengembangkan bisnis cateringnya hingga berskala nasional, bahkan berencana membuka cabang di kota-kota besar, dengan syarat utama, Arya harus tetap melestarikan resep-resep otentik Nenek Kasmirah dan sentuhan spiritual yang kini menjadi ciri khasnya, termasuk konsep sedekah di setiap sajian. Jumlah investasi itu tidak hanya cukup untuk melunasi seluruh utang Arya, melainkan juga memberinya modal besar untuk mewujudkan impian bisnis kulinernya secara luar biasa. Arya akhirnya lunas utang. Ia tidak hanya bebas dari beban finansial yang menghimpitnya selama bertahun-tahun, tetapi juga menemukan kedamaian batin, tujuan hidup yang lebih besar, dan sebuah identitas baru. Ia sadar bahwa Nenek Kasmirah bukan hanya mewariskan sebuah rumah tua dan resep masakan, melainkan juga sebuah filosofi hidup tentang kekuatan niat baik, sedekah, kepedulian terhadap sesama, dan kepercayaan pada kekuatan tak terlihat yang mendukung setiap langkah kebaikan. Arya tidak lagi menjadi seorang koki rasionalis yang skeptis. Ia kini menjadi seorang koki yang rendah hati, sukses, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia melanjutkan warisan neneknya, tidak hanya dengan melestarikan resep-resep kuno yang lezat, tetapi juga dengan menyebarkan pesan bahwa rezeki sejati adalah anugerah yang datang dari hati yang tulus dan tindakan yang dilandasi kebaikan, jauh melampaui sekadar perhitungan materi. Arya akhirnya memahami bahwa warisan sejati bukanlah harta benda yang berwujud, melainkan kebijaksanaan, kebaikan, dan keberkahan yang bisa terus mengalir lintas generasi, menerangi jalan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Rumah tua di Dago Pakar itu kini menjadi tempatnya berkarya, sebuah pusat kuliner modern yang tetap menjaga esensi spiritual dan tradisi, tempat di mana aroma masakan berpadu dengan wangi bunga melati dan doa-doa tulus. Kisah Arya dan Nenek Kasmirah mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak selalu terukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar kebaikan yang kita tanam,
seberapa tulus hati kita memberi, dan seberapa kuat kita berpegang pada nilai-nilai luhur. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, terkadang kita lupa bahwa ada amalan atau tindakan kebaikan sederhana yang dapat membuka pintu-pintu rezeki dari arah tak terduga. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk menemukan warisan tersembunyi dalam hidup Anda sendiri, dan mulai mengamalkan kebaikan-kebaikan kecil yang tulus. Karena, seperti Arya, bisa jadi jawaban atas setiap masalah justru terletak pada niat baik dan tindakan positif yang kita lakukan. Jika Anda terinspirasi dengan kisah Arya dan ingin mengetahui lebih banyak cerita-cerita serupa yang menggugah, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan bagi Anda yang merasa tergerak untuk mulai mengamalkan kebaikan setelah mendengar kisah ini, yuk, tuliskan, "Saya mau mengamalkan," di kolom komentar di bawah. Mari kita tebarkan energi positif bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.